Kabar saya akhir-akhir ini tuh Bu kurang baik Bu. Oh, kurang baik. Ya, kentara sekali dari raut muka Devita, murung sekali, kurang semangat. Kalau Ibu boleh tahu ada apa sehingga kabar Devita kurang baik? Sebenarnya akhir-akhir ini Bu saya mengalami masalah Bu. Dan masalah itu saya datang ke sini mau ceritakan ke Ibu. Oke, kalau begitu, jadi Devita datang ke sini karena ingin ketemu dengan Ibu, ingin bercerita dengan Ibu. Iya Bu. Berarti hari ini kita akan melakukan konseling individu. Oke, nah sebelumnya apakah Devita pernah melakukan konseling individu? Belum pernah Bu, hanya temanku yang pernah aku antar Bu. Oh, hanya pernah mengantar Iya. temannya untuk melakukan konseling. Iya Bu. Oh, oke. Kalau begitu Ibu jelaskan sedikit apa itu konseling. Iya Bu. Oke, jadi konseling itu adalah proses memberikan bantuan kepada konseli. Contohnya yang seperti kita lakukan saat ini. Ibu sebagai konselor dan Devita sebagai konseli, di mana masalah yang Devita ceritakan nantinya kita akan cari solusi, kita akan cari jalan keluar dari masalah Devita. Nah, dalam konseling kita saat ini ada juga asas-asas. Jadi yang pertama itu asas kesukarelaan. Jadi apakah Devita ini datang secara sukarela atau ada paksaan dari luar? Datang sukarela Bu, saya sendiri yang ingin datang ke sini. Oke, datang secara sukarela ya. Berarti itu salah satu sudah terpenuhi. Kemudian asas yang kedua yaitu ada namanya asas keterbukaan. Jadi apapun masalah Devita harus ceritakan secara jujur, secara terbuka kepada Ibu. Devita tidak perlu khawatir, tidak usah takut untuk menceritakan semua masalahnya. Karena dalam konseling kita ini ada juga asas kerahasiaan, di mana semua cerita Devita ini Ibu tidak akan membocorkannya ke orang lain, Ibu tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Hanya Devita dan Ibu dan Tuhan yang tahu. Iya Bu. Oke, apakah Devita sudah paham? Iya Bu, sangat paham Bu. Oke, sangat paham. Oke, kalau begitu Ibu persilakan kepada Devita untuk menceritakan masalah apa yang Devita hadapi saat ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya. Saya ingin menceritakan masalah saya ya Bu. Akhir-akhir ini saya itu orangnya sudah pendiam Bu. Saya sudah tidak percaya diri lagi. Saya sudah tidak berani mengeluarkan pendapat Bu. Oke, jadi masalah Devita ini kurang percaya diri, Iya Bu. takut mengeluarkan pendapat, tidak berani. Oke. Nah, apa yang biasa membuat Devita sehingga kurang percaya diri? Jadi begini Bu, pas kemarin-kemarin ada temanku yang mengeluarkan pendapatnya, dia mengeluarkan argumennya itu Bu. Terus tiba-tiba temanku ini dia mengeluarkan pendapatnya, namun pendapatnya itu kurang tepat. Ya. Nah sudah itu teman sekelasku itu semuanya ketawai dia Bu. Dan saya kasihan kepada teman saya posisikan diri pada saat itu Bu. Andaikan saya di posisi dia, pasti saya takut, pasti saya merasa malu, mau menangis. Nah jadi begini Bu, pernah karena saya melihat teman saya ini mengeluarkan pendapat dan diketawai. Nah akhir-akhir ini Bu, saya sebenarnya dulu berani, tapi akhir-akhir ini karena saya melihat teman saya ini diketawai. Nah setiap dalam kelas itu Bu kan dosen itu biasa bertanya. Dalam misalnya dia bertanya itu jawabannya itu saya tahu Bu, tapi saya takut kasih keluar pendapat saya Bu. Saya takut kasih keluar jawaban saya, meskipun jawaban saya itu pasti benar atau masih kurang tepat, tapi setidaknya sudah mendekati Bu. Saya sebenarnya mau kasih keluar pendapat saya Bu, tapi saya takut Bu, karena itu Bu, kayak saya lihat itu teman saya, aku bilang nanti saya posisinya kalau salah pasti dikasih gitu. Jadi saya takut Bu, nanti saya kasih keluarkan pendapat saya, nanti saya merasa malu Bu, saya takut Bu.
Jadi akhir-akhir ini saya merasakan kurang tidak percaya diri, Bu. Oke, jadi yang membuat Devita kurang percaya diri karena dulu pernah melihat temannya mengungkapkan pendapatnya, terus diketahui oleh temannya. Iya, Bu. Terus Devita juga takut mengeluarkan pendapatnya karena takut mengalami seperti yang dialami temannya. Iya, Bu. Oke, nah apakah apa yang Devita lakukan ketika pas di kelas mau mengungkapkan pendapatnya, tetapi karena kurang percaya diri, Devita tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Apa yang Devita lakukan? Nah, yang saya lakukan itu, Bu, kalau misalnya dosen bertanya, terus saya tahu jawabannya, Bu, tapi saya lebih memilih diam karena saya takut bilang nanti saya keluarkan, nanti saya diketawain teman-teman atau saya diejek kalau sudah dari kelas. Makanya saya tahan jawaban saya memilih untuk diam, Bu. Oh, berarti kalau Devita pengen mengeluarkan pendapatnya, tetapi karena tidak berani, takut diketahui teman, jadi Devita diam saja. Iya, diam. Ya. Oke, apakah dengan hal seperti itu Devita diam saja? Apakah Devita itu merasa senang atau merasa nyaman ketika melakukan dengan hal seperti itu? Saya merasa nyaman, Bu, karena saya bilang lebih baik saya hindari kemaluan, maksudnya bahwa nanti saya diketahui teman saya menghindar saja. Lebih baik saya amankan diri saya daripada saya diketahui oleh teman, saya diejek oleh teman. Lebih baik saya diam dan tidak usah mengeluarkan pendapat saya, Bu. Oke, karena dengan hal itu Devita karena takut diketahui temannya sehingga takut mengeluarkan pendapatnya. Ya, Bu. Nah, begini juga, Bu, karena ini pikiranku di atas, Bu, kayak langsung dia ke negatif bahwa kalau mau bilang di jawabanmu Devita pasti akan diketahui. Pokoknya langsung ke negatifnya dia, Bu, bakalan bilang itu otakku dia harus bilang kau itu pasti salah, kau nak ketahui kau nanti anak kau nanti anak kalau kasih keluar pendapatmu. Jadi itu lebih baik aku pilih untuk diam, Bu. Oke. Apakah Devita sangat yakin bahwa ketika mengeluarkan pendapatnya akan diketahui oleh temannya? Iya, Bu, saya yakin karena ini pikiran negatifku ini, Bu, yang kayak langsung bilang, ih, hati-hati kok kalau kasih keluar pendapatmu itu, jangan sampai kayak itu kok temanmu itu hari yang ketahui kok nanti temanmu kalau salah kok. Pokoknya langsung gak berpikir, kayak yakin aku bilang pasti nak ketahui lu nak ketahui sekali nanti temanku kalau kasih keluar ini nak salah. Apakah dengan hal ini, apakah pernah Devita mengungkapkan pendapatnya di dalam kelas terus diketahui oleh temannya? Sebelumnya tidak pernah, Bu. Nah, ini yang bikin Kak berpikir begitu karena saya lihat ke teman saya, Bu. Nah, saya posisikan diri di situ, Bu, bahwa jangan sampai saya juga begini. Oke, berarti sebelum-sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah, Bu. Oke, berarti karena dengan melihat teman diketahui mengeluarkan pendapatnya sehingga Devita juga memposisikan diri seperti temannya takut diketahui ketika mengeluarkan pendapatnya. Iya, Bu. Oke, Ibu paham sekali. Ibu paham, Ibu mengerti apa yang Devita rasakan. Apakah masih ada yang ingin Devita sampaikan? Itu saja yang aku sampaikan, Bu, bahwa ini pikiranku terlalu negatif sekali berpikir, Bu, kayak langsung dia bilang ke dirinya, bilang jangan sampai kau permalukan dirimu sendiri, jangan sampai kau diketahui orang lain. Jadi itu bikin tak tidak percaya diri lagi, Bu, mau kasih keluar pendapatku, Bu. Hanya itu yang ingin aku sampaikan, Bu. Oke, Ibu paham, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Tetapi Ibu sarankan Devita, sebenarnya kamu ini anaknya pintar, cuman karena Devita tidak percaya diri, kurang memberanikan diri untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga Devita takut menjawab ketika ada pertanyaan dari dosen. Oke, Devita, Ibu akan membantu Devita, tetapi masalah ini akan terselesaikan jika dari diri Devita sendiri untuk mau menyelesaikan masalahnya. Jadi begini Devita, coba kamu berpikir, coba ubah
pikiran negatifnya ke pikiran positif. Misalnya ketika ingin menjawab pertanyaan dari dosen, Devita ini harus berpikir bahwa saya harus berani, saya harus percaya diri mengungkapkan pendapat saya. Jawaban saya ini pasti benar, karena sebenarnya Devita, kalau dosen bertanya itu sebenarnya kamu tahu jawabannya, tapi karena adanya pikiran negatif seperti takut diketahui teman, tidak berani, sehingga takut mengungkapkan pendapatnya. Jadi Devita coba ubah pikiran negatifnya ini ke pikiran positif. Tanamkan dalam pikiran kamu ketika mau menjawab pertanyaan dari dosen bahwa saya harus bisa, jawaban saya ini pasti benar. Jadi Devita harus yakin dan percaya bahwa kalau saya mengungkapkan pendapat saya tidak akan diketahui oleh teman. Meskipun jawabannya salah, setidaknya Devita itu sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Karena dari kesalahan juga kita belajar menjadi lebih baik. Ya Bu. Oke, berarti Bu, saya nanti ini harus tanamkan dalam diri saya, harus mengubah pikiran negatif saya ke positif, bahwa saya harus perlahan, harus bisa kembali mengeluarkan pendapat saya, mengeluarkan jawaban saya. Harus saya tanamkan dalam diri bahwa pasti jawaban saya benar, saya bisa, saya harus bisa melewati ini, saya harus bisa menjawabnya. Seperti itu Ibu? Iya, seperti itu Nak. Jadi Devita tidak perlu takut mengungkapkan pendapatnya. Devita harus berani, karena pasti Devita itu kalau sudah yakin dengan jawabannya, pasti jawabannya itu benar. Iya Bu. Ya, kalau begitu masih ada yang ingin Devita ceritakan? Sudah tidak ada Bu. Hanya itu yang saya ingin sampaikan, dan setelah saya dengar dari Ibu, saran-saran dari Ibu, Devita kembali berpikir, oh iya, kenapa harus saya begini terus, padahal saya dulu bisa. Saya ingin apa yang Ibu katakan saya akan lakukan kembali Bu. Saya harus bisa menjawab pertanyaan apa yang saya pikirkan, saya harus mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran saya harus berani mengeluarkan pendapat saya Bu. Ya, terima kasih itu Bu. Dan itu sarannya saya akan mulai saat ini saya akan percaya diri kembali, saya akan mengusahakan diri saya kembali seperti dulu Bu, dan saya akan mengubah pikiran-pikiran negatif saya menjadi positif Bu. Oke, bagus. Devita sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi mungkin itu saja. Mungkin sesi konseling kita hari ini kita tutup karena Devita mau lanjut belajar ya. Masih ada pelajarannya setelah ini? Iya ada Bu, 10 menit lagi Bu. Oh iya sih. Oke, kalau begitu sesi konseling kita mungkin cukup sekian. Jadi kedepannya kalau Devita mau menceritakan masalahnya baik suka maupun duka, Ibu dengan senang hati mau mendengarkan cerita Devita. Jadi ruangan konseling, ruangan BK selalu terbuka setiap hari. Ibu selalu ada di sini setiap hari. Jadi Devita kalau ada masalah silakan langsung ke ruangan BK untuk cerita dengan Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu sudah mau menerima saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya Bu. Terima kasih juga Bu atas saran-sarannya. Oke, baik. Ya, mungkin itu saja. Semangat ya Devita, semangat belajar, dan tanamkan dalam dirinya harus berani dan harus percaya diri. Ya Bu, kalau begitu Bu saya pamit dulu karena saya mau pergi lanjut belajar Bu. Oke, baik. Terima kasih Terima Devita. kasih Bu, terima kasih atas semuanya.